Shalom Jemaat Tuhan. Saya percaya setiap dari kita pagi hari ini rindu untuk selalu menyembah Tuhan, amin. Untuk itu mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita mau fokus untuk menyembah Tuhan. Sebab hanya Dia juru selamat dalam kehidupan kita. Hanya Yesus yang menjadi kekuatan dalam menghadapi setiap masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan pujian ini bersama-sama. Katakan hanya Engkau juru selamatku. Hanya Engkau. Amin Tuhan. Juru selamatku. Tuhan Kau setia padaku. Kami yakini pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam hidup kami Tuhan. Ku yakini pertolongan-Mu takkan terlambat bagiku. Sembah Kau Allahku, ku sembah
kerelaan hati kami tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Kami naikkan syukur kami naikkan pujian kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebagai bentuk ucapan syukur kami atas setiap kasih-Mu, atas setiap anugerah-Mu yang Engkau telah curahkan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk memuji nama Tuhan. Bila Roh Kudus-Mu Tuhan bertata atas kehidupan kami, Roh Kudus-Mu menjamah setiap hati kami. Terima kasih Yesusku, terima kasih Tuhanku. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi jemaat Tuhan. Kita percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Kita mau naikkan pujian di hadapan Tuhan. Allah yang luar biasa, yang selalu mencurahkan kasih-Nya dalam kehidupan setiap kita. Amin. Sama-sama katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya-Mu tak pernah berakhir seumur hidup. kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya-Mu tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. kasih Allah. Kasih Amin Tuhan. berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya-Mu tak pernah berakhir seumur. Lagi katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya-Mu tak pernah berakhir. Amin Tuhan. Dengan sukacita, Cita-citaku tak menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Dengan Raja. sukacita, Cita-citaku amin. dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. selamanya. Berikan sorak-sorai yang mulia buat Tuhan kita. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang terbesar dan Allah yang termulia. Amin. Dengan segenap hati kami mau memuji Engkau Tuhan. Dengan segenap jiwa kami mau bernyanyi untuk Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari naikkan pujian bersama-sama. Senang hati aku memuji, senang jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Amin Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di
semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Amin. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, bahwa hanya Engkau Bapa yang setia dalam kehidupan kami Tuhan. Kami siapkan hati kami percaya firman-Mu mengubah hidup kami. Firman-Mu memberi kekuatan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Amin. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dan Kau setia. Sebab hanya Engkau ya Tuhan, Engkau lebih dari harta. Haleluya Yesusku. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu.
menyediakan yang kami butuhkan. Terima kasih Yesusku. Kami mau nyatakan di hadapan-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sesuai dengan firman-Mu Tuhan, betapa Engkau mengasihi kami dan mempedulikan kami. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Bersabdalah kepada kami semua. Kami siap mendengarkan dan melaksanakan seluruh kehendak-Mu bagi hidup kami. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami menyambut firman Allah. Urapi kami hamba-Mu ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan. Amin. Silakan duduk. Makarios. Berbahagialah saudara yang diberkati Tuhan. Mari saudara, pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada kita. Judul firman Allah yang akan kita dengarkan bersama-sama adalah tentang kerajaan surga atau kerajaan Allah. Sama, kerajaan surga adalah kerajaan Allah. Dan itulah tujuan hidup kita pada akhir perjalanan hidup kita di muka bumi ini. Puji Tuhan. Mari kita baca, saudara, di dalam Injil Matius pasal 3 ayat 1 dan ayat 2. Ini merupakan berita atau khotbah dari Yohanes Pembaptis. Demikianlah firman Allah. Pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Berita yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis. Sekarang selanjutnya kita akan baca di dalam Markus pasal 1 ayat 14 dan ayat 15. Berita yang diucapkan dan disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Setelah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea, memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Khotbah yang diucapkan oleh Yesus maupun Yohanes Pembaptis diucapkan dan diberitakan pada 2000 tahun yang lalu kurang lebih. 2000 tahun yang lalu.
Pagi hari ini saya pun memberitakannya tentang kerajaan sorga. Mari saudara, kita akan lanjutkan dan belajar apa yang dikatakan oleh firman Allah selanjutnya. Kita akan mendengar khotbah Yesus, pelajaran diucapkan oleh Yesus. Apa yang dikatakan? Syarat untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Apa itu syaratnya? Untuk kita boleh masuk ke dalam kerajaan sorga. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu kelahiran baru. Seperti yang kita baca di dalam Injil Yohanes, pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Sesungguhnya. Dalam bahasa Indonesia yang lama, sesuai dengan terjemahan bahasa Inggris, sungguh-sungguh, nggak main-main. Sungguh-sungguh. Ya, bahasa Inggris berkata, verily, verily, I say unto you. Sungguh-sungguh, aku berkata kepadamu. Ya. Barang siapa yang tidak dilahirkan baru tidak dapat melihat kerajaan Allah. Saya garis bawahi kata melihat. Selanjutnya mari kita baca. Nikodemus berkata kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk ke dalam atau masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sungguh-sungguh, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk kerajaan Allah. Tadi melihat pun gak bisa, apalagi masuk ke dalam kerajaan Allah. Harus dilahirkan kembali. Lahir dari air dan roh. Ya, bertobat, ada kehidupan yang baru. Tidak seperti kehidupan yang lama. Nah, sekarang mari kita belajar apa yang dikatakan tentang Yesus, saudara. Sebelum Yesus lahir, 700 tahun sebelum dia lahir. Di dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-9 ayat 5 dan ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kerajaan yang tidak berkesudahan. Istilah lain, kerajaan yang kekal. Itulah kerajaan surga. Kerajaan yang tidak berkesudahan. Mari kita lanjutkan dan membaca apa yang dikatakan di dalam kitab Daniel. Pasal yang kedua ayat 34 dan 35. Daniel 2 ayat 34 dan 35. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit
akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Tetapi seperti yang tuanku lihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak dan emas itu. Allah yang Maha Besar telah memberitahukan kepada tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercaya. Ini adalah mimpi yang dimimpikan oleh Raja Nebukadnezar. Patung, kepalanya emas, perak, dadanya perak, lengan, ya, dan pinggulnya dari tembaga, kaki dari besi, jari-jari dari besi dan tanah liat. Tak mungkin kan campur besi dan tanah liat. Tapi itu yang terjadi di dalam kerajaan di dunia ini. Pertama kerajaan Mesir, wah hebat, megah. Syria, Babilonia, makin merosot, makin merosot. Kerajaan Yunani, kerajaan Romawi. Makin lama makin merosot, makin rendah. Dan terakhir besi dan tanah liat yang tidak mungkin bercampur. Itulah keadaan dunia di akhir zaman ini. Kerajaan-kerajaan di dunia semakin hari semakin merosot. Lihat saja kerajaan Inggris, kerajaan Belanda berapa puluh tahun yang lalu. Saya masih anak, wah, sangat terkenal. Orang semua mengagumi Ratu Elizabeth. Wow, bangga. Sekarang bagaimana? Makin lama makin menurun. Dan pada akhirnya seperti yang dimimpikan oleh Raja Nebukadnezar, ada sebuah batu tanpa tangan manusia terungkit dari gunung langsung menimpa bukan kepala tapi jari kaki. Apa artinya? Kerajaan yang terakhir ini loh akan ditimpa oleh batu. Siapa batu itu? Tidak lain adalah batu zaman. Batu zaman, batu karang yang kuat dan yang kekal. Siapa dia? Yesus. Dia adalah batu karang ya, yang semakin lama makin besar dan memenuhi. Dikatakan batu yang kecil itu tiba-tiba menimpa jari kaki patung dan kemudian menjadi gunung yang besar yang memenuhi seluruh dunia. Siapa dia? Yesus yang akan mendirikan kerajaannya di seluruh muka bumi ini untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Tidak heran saudara, ketika Yesus belum lahir, ya, di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 33 kita baca, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Berita ini disampaikan oleh malaikat kepada Maria yang waktu itu bertunangan dengan Yusuf, belum menikah. Tiba-tiba malaikat datang berkata, "Hei kamu yang diberkati, kamu loh akan hamil, akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus." Maria terkejut. Bagaimana mungkin, kata Maria, saya belum pernah berhubungan dengan laki-laki. Kok engkau berkata aku akan hamil? Malaikat menjawab, jangan takut, kandunganmu itu bukan dari laki-laki tapi terbitnya dari Roh Kudus. Benih yang akan ada di dalam kandunganmu bukan benih laki-laki, benih Allah sendiri.
Kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Maria langsung tunduk dan berkata, ya, terjadilah kepada hambamu sebagaimana engkau bersabda. Lalu apa yang terjadi? Kita baca selanjutnya di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 10 dan ayat 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Perhatikan, sukacita besar untuk seluruh bangsa, seluruh dunia. Bukan segolongan tertentu, bukan agama tertentu, seluruh dunia. Pokoknya yang mau percaya dan mau menerima Yesus. Ada sukacita besar. Langsung apa yang dikatakan selanjutnya? Hari ini, kenapa sih ada sukacita besar? Sebab hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus Tuhan di kota Daud. Kemudian sesudah berkata demikian, tiba-tiba banyak malaikat turun dari surga dan ada di langit dan mereka menyanyikan pujian. Paduan suara yang pertama yang terdengar di langit, apa yang dikatakan? Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Damai sejahtera di mana? Bukan di surga. Di bumi. Di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi damai sejahtera itu boleh kita nikmati sekarang. Sukacita besar itu boleh kita nikmati sekarang. Adakah saudara menikmati sukacita besar, damai sejahtera? Saudara sendiri bisa jawab itu. Ya. Damai sejahtera, damai di bumi. Sukacita besar di mana? Di bumi. Karena siapa? Yesus. Karena Yesus telah lahir. Puji Tuhan, saya bersyukur ada damai di bumi. Selanjutnya, setelah Yesus lahir, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Kita baca di dalam Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa sih yang dimaksud dengan kata semuanya itu? Yaitu sandang, pangan, papan. Kalau saudara baca ayat sebelumnya, Yesus berkata, kenapa sih kamu kok khawatir untuk segala hal? Apa yang kamu bakal makan, apa yang kamu bakal minum? Kamu ribut, bingung. Pikirannya sampai kacau. Gak bisa tidur sepanjang malam. Kenapa? Mikirin, aduh gimana? Mikirin apa? Yesus berkata jangan khawatir. Burung di udara gak pernah tanam, gak pernah menabur, gak pernah simpen di lumbung. Tapi mereka dipelihara. Sehelai rambut tadi kita nyanyi. Sehelai rambut tidak akan jatuh dari kepalamu tanpa Bapa di surga tahu. Tuhan tahu semua kebutuhan kita. Burung bakung, bunga bakung di lembah yang begitu indah. Dia tidak memintal, dia tidak menenun. Siapa yang mendandani dia? Kalau bukan Bapa di surga. Malah Yesus berkata, Raja Sulaiman di dalam kemegahannya gak ada tandingannya dengan bunga bakung itu. Begitu indah. Makanya jangan khawatir, kata Yesus. Cari lebih dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Maka semua sandang pangan, semua apa yang kamu butuhkan akan ditambahkan. Itu hanya tambahan untuk Yesus. Akan ditambahkan padamu.
Jangan khawatir. Dan Yesus melanjutkan, saudara, kita baca di dalam Injil Matius 6 ayat 20 dan 21. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Di mana ada hartamu, di situ hatimu. Ada lagu yang sering kita nyanyikan di doa pagi, lagu hymn ya. Harta itu Yesus, Dia kehidupanku. Lagu panjang, saya nikmati sampai sekarang. Dari zaman saya masih anak sekolah minggu sampai sekarang. Lagu itu masih terdengar. Kami masih menyanyikan. Ku dapat satu harta teramat mulia. Siapa harta itu? Adalah Yesus. Dan Yesus itu adalah kehidupanku. Ya. Sekarang mari kita maju dan mendengar apa yang Rasul Paulus ajarkan. Kita baca di dalam suratan Roma pasal yang ke-14 ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Bukankah ini yang kita butuhkan, saudara? Ya, damai sejahtera dan sukacita. Dan itu kita peroleh oleh siapa? Roh Kudus. Kita sendiri nggak mungkin lah, nggak mampu. Ya, Roh Kudus yang memberikan kita damai sejahtera, sukacita. Ya, kita sehingga kita tidak khawatir, nggak takut. Beres semuanya. Tidak heran, saudara, di dalam suratan Filipi pasal 3 ayat 20 dikatakan demikian. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi warga negara kita, kewargaan kita adalah di dalam surga. Jadi saya mau katakan, saudara, ini semua adalah warga negara surga. WNS, bukan WNI atau WNA, enggak. WNS, warga negara surga. Lanjut lagi. Apa sekarang yang dikatakan firman Tuhan tentang Yesus yang sudah bangkit dan yang naik ke surga? Bulan ini kalau tidak salah kita merayakan hari kenaikan Tuhan. Oke, apa yang dikatakan di dalam Kisah pasal 1 ayat yang ke-11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini, terjemahan lama berkata, adapun Yesus yang sama ini, yang kamu lihat terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Murid-murid bengong, loh kok tiba-tiba Yesus terangkat naik? Mereka sedih lah, gak tahu apa yang harus mereka perbuat. Sementara mereka melihat ke atas, datanglah malaikat dan berkata, mengapa sih? Kamu kok terus selalu melihat ke atas? Dengar baik-baik. Yesus yang sama ini, yang kamu lihat naik ke surga, Dia akan datang kembali. Dia akan datang kembali. Nah, kita lanjut, kita belajar selanjutnya. Kenapa Dia akan datang kembali? Kita baca di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 51 dan 52. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya. Saya ulangi, kita tidak akan mati semuanya. Tetapi kita semuanya akan diubah
dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubahkan. Jadi ada kebangkitan, tapi bukan dengan tubuh yang biasa ini, karena di dalam 1 Korintus 15 saudara boleh baca, daging dan darah tidak bisa mewarisi kerajaan Allah. Waktu Adam dan Hawa diciptakan mula pertama oleh Allah di dalam Taman Firdaus, mereka menikmati tubuh kemuliaan. Sampai mereka berdosa melanggar firman Allah, langsung mereka telanjang, malu, ambil daun ara, menutup tubuh mereka. Kenapa? Hilang kemuliaan Allah. Jadi tubuh dan darah tidak bisa mewarisikan. Makanya kita akan diubahkan dalam sekejap mata, menerima tubuh kemuliaan seperti yang pertama Allah berikan kepada Adam dan Hawa. Tubuh kemuliaan, ya. Langsung kita baca sekarang di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 17. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang masih hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Ada pertemuan di udara. Tuhan akan turun, orang mati di dalam Yesus akan bangkit. Kita yang masih hidup, yang masih tertinggal, jangan khawatir, tiba-tiba kita diubahkan tubuh kita. Kita menikmati tubuh kemuliaan dan bersama-sama ada pertemuan di udara. Tidak heran saudara, saya masih anak sekolah minggu. Kita sering menyanyi, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Pertemuan yang manis, kenapa? Kita bertemu dengan Yesus di awan. Nah, sesudah ada pertemuan di udara, maka apa yang terjadi? Bukan kita langsung tinggal di udara, no. Apa yang dikatakan firman Tuhan, mari kita baca. Di dalam kitab Wahyu, pasal 20, ayat 1 sampai ayat 4. Lalu, aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut. Bahasa Inggris pakai istilah lubang tanpa dasar, bottomless pit. Dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan setan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun. Begitu ada pertemuan di udara, kita diangkat semua. Langsung Yesus Sang Raja Damai mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Bayangkan saudara, 1000 tahun damai
Bukan di surga, di bumi. Iblis diikat, dibuang dalam lubang yang tidak berdasar sementara 1000 tahun lamanya. Makanya gak ada lagi kekerasan, gak ada pembunuhan, gak ada macam-macam. Kita menikmati damai sejahtera luar biasa. Kerajaan 1000 tahun bersama Yesus kekasih jiwa kita di bumi. Ada kerajaan 1000 tahun damai. Nah, terus apa lagi yang terjadi? Sesudah kerajaan 1000 tahun itu, ya, apa yang terjadi dikatakan di dalam firman Tuhan. Sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Siapa ia itu? Tidak lain iblis. Lalu aku melihat takhta-takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Luar biasa. Mereka yang sudah dipenggal kepalanya. Saya ingat Yakobus dipenggal kepalanya oleh Herodes. Ya, Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya. Mereka semua akan bangkit, menikmati kerajaan 1000 tahun damai bersama Yesus. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ini yang mengerikan. Saya berdoa tidak ada satu di antara kita yang masuk ke dalam masa ini. Masih di dalam kitab Wahyu, pasal yang ke-20 ayat 12 sampai ayat 15. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Bukan sekedar api, tapi lautan api. Itulah kematian yang kedua, yaitu lautan api. Dengan kata lain, neraka. Lautan api itu adalah neraka. Neraka yang apinya tidak pernah padam dan tidak bisa padam. Yesus sendiri mengatakan bahwa neraka itu adalah kegelapan, outer darkness. Kegelapan yang sangat pekat. Saya pernah membaca kisah ada beberapa orang muda yang berkata, gak peduli masuk neraka. Nanti di neraka saya bertemu dengan bintang-bintang film. Siapa bilang bisa bertemu? Neraka itu gelap, gak bisa lihat. Yang kedua, panas, apinya gak pernah padam. Ingat orang kaya yang tidak memiliki belas kasihan terhadap Lazarus. Waktu dia mati, dia berkata, Bapak tolong, ya, suruh Lazarus, aku kepanasan setetes air saja. Begitu panas, begitu mengerikan, saudara. Neraka yang merupakan lautan api itu. Tapi betapa berbahagia kita menikmati kerajaan 1000 tahun damai. Ya, sesudah itu apalagi yang dikatakan di sini? Tadi kita sudah baca, semua orang yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan langsung dilempar dalam lautan api yang menyala, yang tidak pernah bisa padam. Dijauhkan kiranya hal itu dari kita. Saya berdoa kita semua menikmati kerajaan Allah. Kerajaan 1000 tahun damai, bahkan kerajaan kekal selama-lamanya. Sebab sesudah kerajaan 1000 tahun damai,
iblis kemudian dilepaskan. Pengadilan takhta putih, semua orang yang mati di luar Tuhan dibangkitkan, bukan untuk hidup tapi untuk diadili dan dilempar ke dalam neraka. Kesudahan dunia. Berbahagialah saudara dan saya memiliki kerajaan sorga, kerajaan Allah yang kekal selama-lamanya. Amin, saudara. Dijauhkan kiranya dari kita untuk menikmati neraka. Enggak mau. Jangan ada satupun masuk ke dalam lautan api atau neraka yang kekal. Surga yang kekal, surga yang mulia, atau neraka yang kekal. Terserah kepada kita. Yang mana yang kita mau pilih. Saudara, berbicara tentang nama kita tertulis di dalam kitab kehidupan. Saya akan baca bagi saudara sebuah ayat ketika Yesus ada di atas muka bumi. Apa yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kepada kamu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita sebab roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Katakan amin. Yesus yang berkata, bersukacitalah karena namamu terdaftar di dalam kitab kehidupan di dalam surga. Penting ini. Makanya biarlah kita rajin berbakti. Benar-benar sungguh-sungguh mengiring Tuhan. Saya akhiri firman Allah dengan sebuah kisah nyata. Berbicara tentang nama yang terdaftar di dalam kitab kehidupan. Kisah nyata itu berkata demikian. Seorang penyanyi yang sangat terkenal diundang untuk menyanyi di sebuah resepsi pernikahan. Seorang pembesar yang sangat terkemuka. Ketika ia bersama suaminya tiba di hotel tersebut, maka ia diminta untuk menyebutkan namanya. Ketika ia menyebutkan namanya, penerima tamu itu tidak dapat menemukan namanya. Penyanyi tersebut dan ia ditolak untuk masuk ke dalam resepsi hall. Penyanyi itu berkata, tapi saya diundang dan saya harus menyanyi pada acara resepsi nanti. Tapi tetap ditolak, malah langsung datang seorang petugas keamanan dan mereka diantar untuk turun tangga menuju ke lantai dasar. Mereka sangat kecewa, namun harus menerima kenyataan itu. Hanya karena mereka belum menjawab di dalam surat undangan tersebut bahwa mereka akan hadir. Dengan pernyataan bahwa mereka akan hadir, tetapi betapa pentingnya untuk kita mendaftar nama. Tidak heran Yesus berkata, bersukacitalah karena namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Penyanyi yang tenar diundang langsung ditolak karena gak ada nama di dalam daftar. Mari saudara, betapa pentingnya nama kita terdaftar. Ya. Penyanyi tenar sekalipun ditolak karena lupa mendaftarkan bahwa dia akan datang. Mari kita tundukkan kepala. Renungkan firman Allah. Saya ajak saudara menyanyikan lagu Namaku Sanalah. Namaku sanalah dalam buku kehidupan kekal. Darahnya telah sucikan segenap dosaku.
kita beri namaku di sanalah dalam buku kehidupan kekal. Darahnya telah sucikan segenap dosaku. Saya tahu namaku di sana, darahnya telah sucikan segenap dosaku. Saya tahu namaku sana. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah menjamah kami. Segala sakit penyakit lenyap, segala kelemahan tubuh lenyap di dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih untuk jamahan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Kau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepada-Mu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.